Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah tahfiz Quran Golek Lowo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mentadaburi ayat Al-Qur'an ayat ke-31 dan 32, di mana di 31 itu Allah menyampaikan persyaratan untuk menjadi pemimpin. Kemudian kedua adalah pengakuan dari malaikat. Maka 33 adalah penegasan kembali Allah Subhanahu wa taala tentang betapa karunia yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka untuk membuktikan bahwa Adam tidak punya keraguan, dia punya kapasitas yang luar biasa. Setelah mempelajari ilmu yang Allah berikan, maka Allah memerintahkan, qala ya Adamu ambihum, wahai Adam, maka ceritakan itu, kabarkan itu, komunikasikan itu, tunjukkan bahwa engkau mempunyai ilmu yang mumpuni tentang alam semesta yang dimana engkau akan menjadi khalifah. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim, falamma amba'hum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Di kalimat akhirnya Allah menyampaikan penegasan. Allah menyampaikan sebuah jaminan betapa Adam ini tidak diragukan kapasitas keilmuannya. Dan Allah kemudian mereduksi keraguan baik dari iblis maupun dari malaikat. Bahkan Allah sudah tahu bahwa apa yang ada di benak iblis, yang mana dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa iblis itu pernah berkata kepada malaikat. Satu kita dia mengatakan, ini riwayat yang disandarkan oleh Ibnu Abbas. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah bagian dari tafsir Ibnu Abbas yang kemudian diriwayatkan oleh Qatadah, Ibnu Qatadah, seorang ulama di Irak. Ibnu Qatadah kemudian dinukil oleh Ibnu Jarir, ulama yang lahir di Iran, meninggal di Baghdad. Kemudian Ibnu Jarir ini dinukil oleh Ibnu Katsir, ya, oleh Al-Qurtubi. Al-Qurtubi kemudian dinukil oleh Ibnu Katsir dan sampai kepada kita bahwa satu ketika Allah menciptakan Adam di mana tubuhnya itu terbaring antara Makkah dan Taif. Nah, di situ kemudian Ajazil yang waktu itu belum bernama iblis, dia bersama para malaikat melihat tubuhnya Adam terhampar di situ, maka dia masuk lewat mulut, keluar lewat dubur, dan dia berkata, ini manusia, ini adalah makhluk yang penuh kelemahan karena dia punya lubang-lubang. Maka dia bertanya kepada malaikat, bagaimana satu ketika kalau dia menjadi khalifah? Apakah kalian, bagaimana satu ketika kalau dia menjadi khalifah, kemudian Tuhan menyuruh kita bersujud, apakah kalian ikut bersujud? Maka malaikat mengatakan, kami taat dan kami akan bersujud. Maka iblis yang waktu itu masih bernama Ajazil, dia mengatakan, saya tidak akan bersujud karena saya lebih bagus dari makhluk ini. Dan kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di ayat yang ke-34, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Barulah kemudian setelah kekalahan dalam sebuah kompetisi siapa yang menjadi yang paling cerdas, maka Allah menyuruh mereka untuk bersujud. Tetapi ternyata iblis tidak bersujud. Nah, ada sebuah pertanyaan, yang disuruh bersujud itu kan malaikat, kenapa iblis yang terkutuk? Nah, semua ulama meriwayatkan, yang saya sebutkan rangkaian ulama tadi yang di awal itu merujuk kepada dia yang disandarkan kepada Ibnu Abbas, bahwa Ajazil ini dulu adalah bagian dari malaikat. Memang dia bukan malaikat yang tercipta dari nur cahaya, tapi dia adalah bapaknya jin. Tapi tugasnya itu bagian dari para malaikat. Dulu Ajazil itu dia bisa menyembah Allah dari bumi, dia bisa menyembah Allah ke surga. Begitulah riwayat yang kita dapatkan, ya. Nah, ketika dia tidak mau bersujud, ya, bersujud kepada Adam sesuai dengan perintah Allah, maka dia menjadi terkutuk. Dan iblis itu bukan nama, iblis itu adalah gelar.
Dalam khazanah bahasa Arab, iblis itu disebut al-ya'su, orang yang berputus asa, orang yang kecewa. Maka hati-hati siapapun yang berputus asa, kecewa, mempunyai kecenderungan untuk menjadi iblis kalau tidak dibarengi dengan keimanan. Karena iblis itu gelar, dia bukan nama, al-ya'su. Dan di dalam bahasa Yunani pun disebut dengan diabolos atau diablos. Ya. Jadi hampir mirip-mirip. Jadi sekali lagi bahwa apa yang kita dapat dari ayat ke-34 ini, iblis ini dengan kesombongannya dia menjadi kufur. Kalau dari sebagian ilmu ketauhidan dia punya, dia tidak mengingkari Allah, tapi dia tidak taat kepada Allah. Di dalam Islam, orang yang tidak taat, orang yang melanggar ketaatan Allah, itu biasanya disebut dengan fasik. Tetapi ketika dia sudah mengingkari hukum-hukum Allah, dia menjadi kafir, walaupun dia percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita dapatkan dari poin-poin ke-33, ayat ke-33 dan ke-34. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.